Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Race weekend yang tidak bisa tebak begitu saja. Banyak sekali dramanya, banyak sekali plot twistnya. Gua kira ini mungkin jadi salah satu race terbaik. Bener gak sih? So Tulis far di kolom iyalah komentar. ya. Hujan, tabrakan, red flag, banjir, dah dapat semua kita lagi lah. DNF, DNS, DSD. DNF, DNS, DSQ, Dapat black semua, flag. Safety car, red Ya, flag, itu. black flag, Assassin's Creed anjir. Oke. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber. Dan kali ini sayangnya bukan podcast tifosi guys ya, tapi podcast Alpine gitu ya. Kita podcast Yoi. Alpine guys. Aduh. Regi bangga banget nih. Aduh, gua iri. Oke, jadi kita akan bahas tentang Brazil teman-teman. Disclaimer nih, ini banyak kemarin yang mungkin nggak tahu gitu. Wah, apa Nopal sama Regi kurang ngomong. Ini karena Nopal ini lagi di Australia guys ya. Jadi dia ngomongnya nggak bisa kenceng-kenceng juga guys. Jadi emang Betul. agak Jadi makanya dia menahan. pasti agak menahan gitu. Dan Jam Regi 3 pagi nih guys. Regi emang Gua- gitu gua- guys. gua Regi beda. emang silent Iya. Regi ya. Ya, gua dari negara yang berbeda juga sih kebetulan ya. Kenapa Rek? Sekarang Kayak lu- sekarang Dunia yang berbeda maksud gua. dunia yang berbeda ya. Nopal jam berapa Pal sekarang Pal? Di situ Pal? Jam 3. Jam 3 subuh ya sekarang. Oh. Jadi Tahajud Tiga. dia. Loh, ya dia soalnya pernah dulu digedor sama tetangganya gitu. Jadi makanya ngomongnya nggak bisa terlalu Pernah, guys. rame gitu ya. Sering. gila anjir. Jam 3. Sering digedor. Oke, Bentar kita lagi subuh. bahas Brazil ya, Brazil Grand Prix. Yang mana balapan yang gua nggak nyangka, kita semua nggak nyangka sih sebenarnya bisa endingnya seperti itu. Awalnya di sprint race tuh masih oke ya, sprint race Masih tuh waras lah, masih waras. ya, masih waras gitu kan. Begitu race-nya itu loh, Itu nggak waras tuh. kita dapat aksi itu Gila. bahkan Dari- bukan di lap 1 guys ya, aksinya tuh di formation lap guys. Jadi Iya anjir. Itu gua udah pembalap kesayangannya Nopal dan Regi itu guys ya. Yoi, strololong. Gara-gara satu Oke. orang itu. Ini Seperti- ini topi melayang guys kemarin. Seperti biasa kita poin-poin dulu guys ya, skor. Kalau kemarin gua udah bilang mungkin gua akan kasih 10 untuk balapan kemarin. So far di kemarin, tapi setelah gua pikir-pikir tetap 10 guys ya, tetap 10 tuh balapan keren banget. gimana? Ya lengkap, seperti yang tadi udah dibilang lengkap banget. Kayaknya nggak, bahkan setiap momen boringnya tuh nggak banyak gitu. Biasanya kan aksi itu cuma di berapa lap, terus boring, terus last lap mungkin kayak ada aksi lagi gitu. Nah ini kemarin tuh literally aksinya di tiap lap tuh ada guys. Sampai balapannya tuh lama kan, nggak kelar-kelar gitu. Iya. Jadi Anjir. makanya paket lengkap. Kayak semua kemarin safety car bekerja, red flag, black flag yang tadi udah disebutin. Jadi ya layak lah untuk mendapatkan posisi 10 ya. Semuanya ada guys. Oke, Nopal ke Regi ya. Ini kenapa Regi namanya jadi Ilham Syak tuh? Alay lah. Ejet itu tinggal diedit. Alay. Kok di Jepang pakai baju Watashi. dokteran? Watashi. Ilham jadi ini, jadi orang Jepang. Jadi dokter. Jadi di Jepang. Oke. Jadi dokter. Emang Jepang dia. Emang Jepang ya? Oke, gas. Nopal. Skor. 10 karena balapan yang gila. Ya tadi udah disebutin gitu kan, ada semua. Terus yang bikin, kalau menurutku yang bikin 10 adalah Verstappen sih. 17-1 itu gila. Apa ya? Ya semua orang tahu Fernando lah ya. marah. Rain is the best equalizer gitu kan. Aku dari kuali pagi itu, ya bukan pagi di sana maksudnya gitu kan. Kita sih di Indonesia jam berapa sih? Jam sore. Sore kan. Sore sorenya kan. setengah Gila. 6. Ya. Setengah 6 di Iya, sini. pas ketendang. Oh ini Verstappen start dari manapun top 3. Beneran terjadi. That's why I give 10 out of 10. Dan ya yang lainnya nge-support gitu kan. Paling toel lah, tabrak-tabrakan lah. Terus ada yang ngecok 3 kali gitu kan. Ada itu lah. Itu lengkap. Paket lengkap balapan kemarin. 10 out of 10.
Oke, Dims. Iya sih. Itu part of progress, Pal. Stroll tuh perlu proses untuk jadi jago. Mungkin prosesnya lama ya. Oh. By the way, nilai. Susah. Soalnya Ferrari nggak juga. podium ya, jadi 6. Enggak. Anjir, Enggak, gua aja 10. 10. Soalnya, wow, kita dapat, ntar gue baca ada catatannya. Verstappen bener itu race bener-bener kegendong Verstappen, di mana mungkin orang-orang bakal expect kayak, Lando, Paul, Verstappen di belakang, easy win, ternyata enggak. Terus McLaren nunjukin kalau betapa kurang siapnya mereka untuk jadi juara dunia pembalap, bukan WCC ya, pembalapnya. Terus Yuki sama Lawson Racing Bull, ya gue tahu pasti kita semua pengen Yuki podium, cuman ya belum rezeki karena kemarin safety car sama red flag ya. Terus Ferrari back to basic, dan Alpine yang wah, Gasly dari 15 loh. Gasly itu 15 startnya ke 3 finish ya. Itu jadi dua driver di podium tuh startnya dari di luar top 10 akhir. Gasly ke 15 ke 3, Verstappen dari 17 ke 1. Ocon doang yang nyari top 4 jadi kedua emang. 10-10. Yes. Alpine tuh dari mana gua nggak tahu juga ya, GG. Regi Arsanda. Asli sih. Gua jujur Iya, benci makanya. sih lihat. Cuman ya 10 ya 10 dari 10. Gua setuju karena ya lu tahu sendiri gitu ya. Apa yang bisa lu lihat juga dari awal sebelum balapan aja kita udah tahu gitu ya. Gue pengen menghujat sehujat-hujatnya Stroll gitu ya. Sangat tidak punya apa ya, kayak gak berasa dia jadi pembalap F1, harga diri. kayak lihat Mahafir gue nih ngeliat kemarin tuh. Di balik itu gue kira dia bakal maju ya, stuck di gravel. Dengan nggak PD-nya nyemplungin mobil, bus. Iya, sampai stuck gitu ya. Ya kalau misalkan lihat Hülkenberg gue gak ngerti juga gitu ya, lihat Hülkenberg sepanjang balapan tuh ya. Maksudnya sampai didorong gitu ya, mau gimana lagi. Cuman ya gak ada jalan lain ya buat Hülkenberg. Cuman sisanya gue pengen nyorotin satu hal gitu ya, yang katanya the real beruntung gitu ya, cuman beruntung aja gitu ya. Gue gak tahu ya mentalitas Norris itu pengen bikin dia lebih tenang juga gitu ya. Karena apa? Karena memang beruntungnya tuh karena ada red flag-nya. Cuman lu lihat sebelum red flag itu dia si Verstappen proses ke depannya tuh kelihatan banget. Anjir kok bisa tiba-tiba top 10-nya cepet banget gitu ya. Nah itu kelihatan dari situ. Jadi bisa dibilang beruntung itu enggak gitu kalau menurut gua mah gitu ya. Ya memang sih ada red flag-nya, cuman ya lu kasih P1 Max sama dengan kelar ya pembalap di belakang lu gitu ya. Ya udah gitu. Apalagi ya lawannya cuman Ocon doang yang Ocon gitu. Gimana gak bisa dipercaya gitu. Anjir, bisa ada gitunya, Dims. Goblok lu bisa gitu. Oke, ini poin tambahan, turning point punya efek ya. Yoi, karena pada PPV Soundboard, guys. Oke, Ya. jadi seperti itu kurang lebih. Mungkin kita akan breakdown dari awal. Mungkin dari ini karena berhasil banyak, kita bisa breakdown dari quali kali ya, karena banyak kejadian juga. Yang mana quali itu menumbangkan 5 pembalap guys ya. Satu Ferrari, 2 Aston dan 2 William. William. Wah. Yang mana satu Williamnya nggak bisa balap. Terlalu remuk, guys. Yeah. Remuk. Ferrari itu gua nggak tahu itu hebat banget ya. Kayaknya karena engineer-nya Leclerc juga bantuin kali ya. Mekaniknya Leclerc juga bantuin juga. Iya. Terus untuk Alonso sama Stroll itu ya mungkin mereka nggak separah itulah. Jadi masih cukup ya 2 jam untuk memperbaiki mobilnya gitu kan. Buat Alonso aja tapi bilang kan mobilnya nggak enak banget gitu karena iya ya. Ya gimana lu crashin mobilnya, nggak usah protes, salah lu sendiri, gue pukul juga gitu. 2 jam rakit mobil ya gitu hasilnya. Finishnya syukur itu. Finish syukur gitu kan. Makanya Alonso pas terakhir bilang kan, gue mau finishin mobilnya karena gue ngehargain mekanik nih, tapi mobilnya nggak enak. Ya udah ya gimana lagi ya. Ah itu. Pinjangnya encok Alonso ke mobil kayak karena masih muda ya. Mungkin Sainz gitu juga kali ya. Rookie. Sakit terus malas gue udah gue melintirin aja lagi. Dihancurin lagi, Cok. Mobilnya gak enak anjim. Parah. Patah. Masih better Alonso ya, masih nge-finishin walaupun di posisi bawah gitu. Ini Sainz dihancurin lagi, Cok, itu mekanik. Anjim lu udah ngebalikin mobil 2 jam, lu hancurin lagi. Kolapinto juga. Kolapinto diremuk Iya, juga. Ya kalau Kolapinto ya udahlah, namanya juga rookie kan. Ini Sainz. Sainz. Lu habis menang season balapan kemarin anjim. Bisa-bisanya jadi begini. Nih, mending remuk mobilnya. Itu tandanya pembalapnya nge-push gitu kan.
Ada tuh. Apa Ada nih? tuh. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana? Ya. Belum itulah ya. Gimana tuh? Belum mulai balapan gitu kan. Itu Selamatkan untuk mandi. itu tidak menghargai sama sekali sih menurut gua ya. Nah, itu kayak Itu udah nggak ada bukan harga. pembalap sih. Gak, lu lihat gak sih kameranya dari fans yang ngerekam Lance Stroll itu Iya. yang diteriakin? Gue gak tahu tuh mereka. Teriak semua. Gue gak tahu itu mereka teriakin apa. Cuma kayak Lance Stroll tuh kesannya kayak, nih gue parkir depan kalian dah, tek. kayak gitu kesannya. Iya, anjir. iya, gue tuh ngeliatnya kayak dia tuh dengan pede nyemplungin gitu loh, kayak dengan Iya. nyemplunginnya kayak yakin banget gitu. Wus, ngek nyangkut. Kan Sampai itu stuck. namanya aja Nah, gravel F24 trap ya. kali. Namanya aja Iya. gravel trap Trap. gitu loh. Dihajar dong, Trapnya gitu loh. anjing. Kesel gue. Itu Aduh, ILTS-nya gila. berapa ya kira-kira Lance Stroll guys? Padahal Ada tinggal orang- Mungkin- 180, muter Nggak, mungkin- aspal lagi, Cok. Mungkin gara-gara ini, karena ada Inggris sama Inggris itu beda Pal mungkin. Oh. Beda, ya. Nggak tahu lagi gitu. Orang ada kata-kata trap loh dimasukin jebakan. Ada orang dengan sadar masukin jebakan guys. Lance Stroll tuh. Gak ngerti lagi. Kan? Itu Drugovic ketawa tuh di situ. Drugovic kayak anjir nih orang. Gue nggak paham ingat sih ya Stroll. Stroll nggak digaji itu. Tapi Stroll tuh apa ya? Kayak pembalap. Masalahnya Stroll tuh nggak, maksudnya ngelakuin hal-hal kayak gini tuh emang nggak tiap minggu sih. Tapi sekali ngelakuin Tiap tuh hari. kayak, Kayak Wah. ngelakuin itu. sekali ngelakuin tuh bodoh gitu loh. Ya ini sama-sama aja kayak dulu, sama kayak Pastor Maldonado, terus kayak kan pasti ada momen-momen bodohnya, tapi juga Maldonado juga kenceng juga kan, tapi juga ada momen tololnya juga gitu kan. Maldonado kenceng tapi fightnya di depan terus meskipun begitu. Sekali di depan dia jago, nggak Jago. ngecek terus. Nah, Ya, yang satu ini agak traktor, Head-on. beda gitu. Yang satu ini by the way, musim itu musimnya ke-8 Lance Stroll di Formula One. 8. Iya, Musim ke-8 masih gue nggak tahu sih apa Gitu. ya. Ya apa to be jadi fair pikirannya dia kalau ya. misalnya nggak ada Daddy Cash sih kayak dia udah nggak di F1 sih. dari sebelum 2020 Iya, udah kalau diangkat gitu. yang punyanya bukan bapaknya mah udah gak ada sih itu. Iya makanya. Masih ada, paling dari pinggir track. Nah, itu gue setuju. Enggak lah, dia udahlah jadi buka apa agensi modeling atau apalah udah. Ya, Nonton maintenance. cewek-ceweknya model anjir. Iya. Gak usah balapan. Kan dia mau jadi petenis kan, Lance Stroll kan. Iya betul. Nah, cocok itu lah. Cocok Di sih. Tenis. Biar disemes sama Nadal cok mukanya. Dar gitu. Ya, rasain gitu ya. Pensiun, Apa enak dia? Nadal pensiun kan? Ya kan Nadal bukan kemarin yang pensiun. Ya, udah lah. Nah, terus Lanjut. Heeh. Formation Lab ya kan udah dikasih aksi sama Lance Stroll lolol gitu kan. Terus Terus ada abortednya? infringement yang aborted itu yang lampunya warna oranye merah. Gak tau kalau di kamera itu? sih kelihatan oranye ya, tapi mungkin ya warnanya combined merah caution mungkin. lah ya. mungkin merah. Cuma itu maksudnya itu aborted start, maksudnya tuh para mekaniknya balik lagi gitu loh, Iya. nyelimutin lagi, tapi mereka malah muter satu lap lagi guys gara-gara si Iya. Lando ya. Ya, akhirnya semua yang belakang lata-lata ngikutin Lando semua kan gitu. Jadi ya udah akhirnya muter semua. Lapnya makanya dikurangin 2 guys. Harusnya cuma dikurangin 1 kan. Jadi 69 kemarin. 69. Jadi buang waktu itu ya awal. Iya, gara-gara siapa? Gara-gara Stroll guys. Terus akhirnya setelah blanketnya dimasukin, temperaturnya dirubah ya, dan udah terbukti temperaturnya dirubah sama Lando dan juga Mercedes. Pressure Dan- nggak sih? Pressure ya, pressure kok temperatur. Ya, pressure. Pressure-nya Tekanannya, dirubah, iya. tekanan bannya dirubah, dan mereka cuma mendapatkan penaltinya tuh denda. Denda Iya. 5.000 euro doang. 5.000 euro tuh bagi tim Ya, F1 tuh kayak 500 rupiah ya, murah. Saya Receh. Iya. Leclerc ngomong fuck kemarin 10.000 coy. Iya, tuh kan. 10.000. Iya. Itu yang kemarin tuh yang Abolstar tuh semuanya emang 5.000. rata-rata balap Inggris sih, tapi ya gue nggak mau bias ya, cuman emang kebanyakan main balap Inggris. Paspor. Mana paspor, Guys, paspor. Leclerc ngomong fuck aja Bisa, guys. bayar 170 juta loh guys. Mm-mm. 170 juta anjim. Ini Gila. berapa? 70 juta cuman bayar ya gara-gara itu. Dan nggak penalti itu lagi time. Harusnya mungkin time itu kalau begitu harusnya. Iya kan, soalnya kan dia kayak ngerubah Ngerubah race. settingan gitu. Iya. Iya, ngerubah settingan. ngelawan Regulasi. ngelawan aturan gitu. Iya, ngelawan regulasi. Ya harusnya kan lebih. Tapi ya, cuman ya Tony susah. Herbert di Stewards nggak kaget sih itu Iya. dia.
Harus sudah. 5.000 doang guys. Kemarin to be fair kalau misalnya Lando pun dapat 5 detik sih tetap stay sih, tetap di posisi 5 anyway gitu. Jadi nggak ngaruh apa-apa. Cuma ya mungkin itu kali ya. Mungkin menurut stewardnya gue kasih penalti juga nggak ngaruh. Mungkin gitu gue belain stewardnya nih. Gue kasih penalti. Mana Denda nih? sekali, Fans Steward mana nih? Fans sekaligus Steward. itu, denda sekaligus penalti itu mungkin oke orang-orang. Denda sekaligus penalti ya. Denda sekaligus penalti. Kalau denda doang sih ya. Penalti kemarin si siapa namanya yang startnya salah, Perez berapa? Perez Di Meksiko. 10 detik. Ya berarti harusnya 10 detik tuh. 10 detik 10 mungkin, detik, 10 detik sama. Kalau 10 detik Norris dendanya. turun tuh ke salib Iya. Piastri. Oh iya. Turun. 10 detik dendanya goceng nggak apa-apa. Ya, benar. Sepadan. Iya Leclerc aja cuma ngomong di FIA di wawancara aja 100 juta anjing 10.000 170 loh. 10.000 euro guys. Ini kemarin cuma 5.000. Jadi nggak sepadan. Padahal Leclerc itu nggak ada hubungannya sama balapan guys ya. Iya, Nggak ada hubungannya. Betul. Manusia Betul. hilang. Dan Ya. itu pun Leclerc juga langsung minta maaf gitu waktu itu kan. Nah, kalau di balapan Norris ngelanggar aturan mau minta maaf tapi kan sudah curang nggak boleh gitu. Udah nggak bisa gitu kan. Gimana Istilahnya- coba ini ya? Mana ada minta maaf. Mengurangi durasi gitu. Iya, Nggak orang ada. beruntung dong. Nggak ada minta, mana nggak ada minta maaf ya kan. Bisa. Oke. Jadi start kemarin Norris berarti startnya yang selalu jelek ya. Startnya Jelek, waktu jelek start itu. langsung turn 1 langsung ke salib sama Russell. Russell. Bukan disalip dive bomb ya teman-teman ya. Tapi pas masuk ke breaking point tuh udah side by side itu. Jadi Betul. startnya Norris jelek ya, maksudnya jelek ya di compare sama Russell gitu kan. Jadi Jelek. Dia lagi-lagi punya alasan dia itu. Dia punya alasan tapi apa tuh? katanya sisi rasa lebih enak gripnya. Ada lagi. Sumpah dia ngomong gitu asli gak bohong. Gitu mulu. Salah aja. Gitu mulu. Salah aja. Kita Ya, quote. Norris startnya Quote bagus, tahun-tahun. gue inget. Ada dia start bagus ada di Ada. Singapura. Di Singapura bagus Singapura. startnya. Singapura Iya. bagus. Udah. Ya kan? Udah. Itu aja. Ya mau gimana lagi gitu ya. Udah sih, gitu. Terus. Ya udah, startnya jelek Norris ya kan. Dan oke, start jelek oke deh, nggak apa-apa deh guys. Start jelek kita masih oke lah. Tapi dia nggak nyalip Russell itu loh. Berarti Iya. kan Betul. hey, start jelek ya udah deh, siapa tahu memang bener kata Norris gripnya lebih bagus. Oke, boleh. Nah, Tapi mana salipnya berikutnya tuh lu nyalip dong. iya. Nyalip dong. Kalau pace gitu. lu bagus ya lu bisa nyalip dia dong harusnya dong. Nyalip dong ya kan. Kan kuali dia kan superior, kan kenceng banget dia di kuali anjir. Lando itu Iya. kalau mau nyalip biasanya tuh minta ke tim gitu kan. Ini Oh. suruh minggir dong. Ya gitu. Iya. Bener. Biasanya gitu. Jadi kayak kebiasaan. Anjir. Waduh, tidak ada Request. nggak ada sambal cuak guys, nanti gue tambahin guys. Kemarin tuh by the way, kemarin juga Kalau harusnya beda garasi ya. kemarin harusnya Norris di belakang Piastri ya, to be fair aja. Oh betul. Kemarin Iya. dikasih. Di tim sprint lagi. Piastri, tau gitu kemarin gue menangin aja anjir. Iya. Iya. Maksudnya Piastri Langsung gitu, panas ini beneran. pen Lando panas Iya ya. kan? Aduh. Jadi sayang banget untuk Norris lagi-lagi tidak berhasil untuk mengconvert pole-nya. Jadi tolong dong katain pole doang menang kagak, jangan Leclerc terus ya. Nah, ini mulai. Kaget gak? Aku Betul. gak kaget sih. Emang pembalap mid. Iya. Weh, ada mid dia guys. Jujur ya awalnya gue tuh dukung Norris guys, maksudnya gue support Iya. lah gitu. Norris bagus gitu loh awalnya, tapi semakin kesini melihat apa namanya personalitinya dia tuh jadi apa ya ini dia kelihatan sih. dia kelihatan aslinya lah ketika dia under pressure gitu kan. Sekarang mereka kan hitungannya sekarang Norris under pressure karena yang lagi fight championship ya Norris gitu. Beda waktu kita ngelihat Max sama Hamilton ketika fight gitu kan. Mereka masih ada banternya tapi masih saling respect gitu. Iya. Ini Ini udah udah pesawor. Personal. Dan skillnya tuh match skillnya. Nah, kalau sekarang cybornya seru, skillnya gini pak. Ya mohon Iya. maaf. Belum bisa ya. Masih beta. Panas ya. Cybornya nggak asik, maksudnya
Pesaingnya kemarin gue inget banget yang Lando bilang apa, kalau emang ada orang yang harus dirubah driving style-nya, ya itu Max Verstappen. Si Verstappen jawabnya pakai bahasa Belanda. Gue 3 kali juara dunia, gue nggak berubah apa-apa. Anjay. Lupa dia. Respect. 3 for me, 0 for them. Respect. Mana di race digoreng lagi, aduh. Emang Susah itu. Simply jadi lovely. pembalap personality Norris ini sebenarnya nggak apa-apa gitu, asalkan jago. Bener. Iya, tengil nggak apa-apa asal. Nah, ini yang belum ada. Verstappen waktu sama Lewis juga tengil banget kan waktu battle sama Lewis juga. Iya. Tapi jago nggak apa-apa. Tapi jago. Tuh, kelihatan waktu itu kan. Bener. Ini Menarik guys ya. Ini karena mereka tuh misuin. masalahnya mereka tuh berteman ya di real life-nya guys. Jadi gue nggak tahu itu Norris ngeluarin kata-kata kayak kemarin hoki dan lain-lain tuh apakah serius, apakah gimana kita nggak tahu juga. Cuma gimmick. masalahnya kita sebagai penonton taunya ya itu serius gitu kan. Maksudnya kita nggak tahu dalamnya gimana. Walaupun akhirnya Norris upload story kan kemarin yang congratulations Max Verstappen gitu kan. What an amazing drive atau apa gitu dibilangnya di story-nya. Like as you say, simply lovely ditambahin gitu kan sih. Itu mungkin ngerasa sendiri tuh. Iyalah anjir. Ya ngerasa. Ya Kelihatan. semoga Ferrari yang WCC tahun ini guys ya. Karena gue merasa Norris belum layak ya. Gue bukan ya gue emang fans Ferrari, tapi karena Norrisnya kayak begini gue jadi malas kalau misalnya WCC-nya jatuh ke tangan mereka guys gitu. Jadi semoga Sainz bisa nggak AFK kayak kemarin ya. Kemarin tuh Sainz AFK gitu kan, nggak menyumbang poin apa-apa. At least kemarin kalau misalnya Sainz bisa apa? Iya kemana nih ya? Tiba-tiba sih AFK gitu dia. Ya kan? Kemarin kalau misalnya Sainz bisa mungkin P8, P9 mungkin masih not bad ya, masih not bad. Untungnya kemarin Leclerc tuh somehow walaupun balapannya menurut gue Leclerc kemarin kurang ya, balapannya kurang bagus. Betul. Tapi somehow bisa finish di depan 2 McLaren tuh wow banget itu, kok bisa gitu loh ya. Jadi kemarin kita kehilangan berapa poin berarti? Kita kehilangan 2 poin. Aja kali. Apa? Ya Ferrari-nya. Oh iya, maksudnya Ferrari kehilangan 2 poin guys, 2 poin. Aston hilang banyak dong Aston. Wah, mohon maaf, Aston bukan WCC contender Pak, mohon maaf. Iya juga. Kan sekarang battle-nya Ferrari lawan Mercedes Pak, lawan McLaren. McLaren ya. Duh, sayang banget. Red Bull sebenarnya masih bisa, cuma ya mohon maaf, satunya AFK permanen ya. Nah itu permanen sih, udah susah. S11 selalu posisi 11. Iya kemarin 11 ya, kemarin 11 ya. Kalah sama Lawson. Kemarin hampir 10 karena Piastri 10 detik penalti kan. Tapi akhirnya kejar apa Piastrinya menjauh, akhirnya cuma turun ke P8 doang Piastrinya ya. Jadi masih aman. Masih sangat aman sekali gitu. Jadi ya bagus. Ferrari tolong ditingkatkan lagi semoga. Kemarin tuh gue lihat dari coachnya siapa ya? Kayaknya coachnya Ocon bilang kalau dia ke coach si Senna ya, kalau kondisi hujan itu mobilnya tuh equal guys, mobilnya tuh jadi equal, mostly equal. Jadi kemarin orang yang makes the difference. Berarti kalau misalnya kayak gitu kondisinya, berarti Ocon dan Gasly pembalap paling bagus dong di antara semuanya. Jadi kalau hujan, kalau equal, kalau menurutku hujan itu skill lebih ke kayak yang bakalan kelihatan itu konsistensi sih. Kayak nah itu konsistensi jaga mobil biar gak nge-spin gitu kan, biar itu susah banget tuh. Kayak kemarin Verstappen gitu lah, konsistensinya kan bagus banget. Terus Alpine juga Verstappen nggak konsisten sih kemarin tuh. Verstappen tiap lap lebih cepat. Ya itu konsisten makin kencang. Konsisten ngejauhin juga. Konsisten ngejauhin. Alpine tuh saking konsistennya mereka under the radar gitu kan, kayak kesorot waktu Ocon nyalip Tsunoda pun itu sebelum red flag kalau nggak salah itu kan nggak dapat sorotan juga tuh, coba nyalip di leaderboard juga gitu kan, jadi kayak nge-lag. Nah Gasly pun tiba-tiba naik ke top 5 juga nggak dapat sorotan gitu kan, jadi kayak saking konsistennya itu. Tapi yang di belakang selain Alpine itu pun ya Leclerc contohnya
dia kok juga konsisten. He's good in the rain gitu kan, dan juga ada sebuah case Gak. di mana Hamilton Leclerc kemarin aku Leclerc sempat gak good, Leclerc jelek di hujan, mistakes mulu. ya I mean Kelihatan. mendingan lah daripada yang lain gitu kan, masih Ya, mendingan ya. lah. Tapi Iya, kelima maksud- itu udah keren banget. Sumpah gue bangga loh dia Iya, masih kelima bagus, asli dah. bagus. Loh, Leclerc start play berapa ya kemarin balapannya? Lupa gua. Enam. P6. Oh ya, P6. naik satu P6, berarti. ya. Ya. Kan jadi ya yang hujan-hujan bagus, cuma emang kadang-kadang ada curious case kayak Alonso terus Hamilton juga kan, tapi pembelaan buat dua pembalap itu adalah kita tahu mereka berdua emang jago kok kalau hujan. Kita udah lihat dari balapan-balapan sebelumnya gitu kan. Jadi kayak Nah, ya balapan kemarin buat dua kakek-kakek ini kayak adalah sebuah outlier guys. Dan buat balap lainnya ya, I mean the point still stands gitu. Hujan bener-bener menyamakan mobil dan apa namanya kayak nge-showcase skill dari pembalapnya. yes. At least kemarin Oh hujannya iya. deres disikat lah ya sama FIA. Ban wet kemarin juga sempat turun. Jadi, Iya, akhirnya Iya. balapan yang Iya. apa tanpa nggak usah ditungguin dulu sampai reda, nggak usah balapan. kita ngelihat sono. tuh, kita padahal ngelihat tuh udah sampai anjir nih putih semua, nggak kelihatan apa-apa loh gitu. Jadi Tapi masih. bener-bener susah banget untuk visibilitasnya. Nggak tahu ya di mata drivernya gimana, tapi kita di mata kamera itu nggak kelihatan apa-apa guys, putih semua gitu kan. Percikan-percikan mobilnya kayak membuat embun sementara gitu lah istilahnya. Jadi Iya, salut gara-gara kemarin efek itu. FIA akhirnya berani, dan maksudnya kemarin juga nggak ada yang crash kan, nggak ada yang crash karena maksudnya karena visibilitas gitu. Crashnya ya karena mistake sendiri juga doang gitu kan. Dan yang paling banyak genangan itu di atas ya, Turn di, empat, anehnya di turn- atas turn empat. di main straight Enak itu kan atas. banyak, Oh iya itu. sama masuk ke DRS yang kedua yang mau ke turn 4 itu juga mungkin karena airnya ngalir dari atas juga kan, dari SS itu kan. Di Oh di iya, sana Karena yang sama paling Jasida De Lago tuh Bener-bener. Yes. apa namanya? Jadi kayak gini gitu kan ya, ya. sektor Iya, lu sektor ngelewatin sektor genangan 2-nya air. malah airnya dikit sih. Sektor 2-nya dikit ya. Iya. Kan bener. agak nancep nggak sih? Jadi airnya kayak ngalir Ya, ke belakang. Jadi kita benar, ngelawan benar, air benar. gitu. Bener. Nah. Jadi ya sayang banget kemarin tuh gue kepikirannya Lewis Hamilton yang bakalan bisa merangsak ke depan gitu kan. Ternyata kagak guys ya. Dari kualifikasi. Ternyata kagak gitu. Gimana? Oh, Direm dia dikit terlalu- ngelok. Iya. Jadi gini, berarti perpaduan hujan tuh nentuin perpaduan orang yang bisa hujan sama yang bisa setup buat hujan. Maksudnya mobilnya bisa setup buat hujan. Yes. Gue nggak tahu kemarin setupnya gimana untuk orang-orang, karena kan biasanya kalau setup hujan biasanya wingnya dinaikin, terus kayak downforce-nya lebih dibanyakin lah istilahnya gitu. Jadi apakah kemarin Verstappen mendapatkan setup hujan yang udah diprediksi sama timnya kalau dikasih setup hujan di quali? Karena kan kalau kita ngelihat quali Most likely. emang Verstappen jelek tuh. Maksudnya nggak bukan jelek sih, maksudnya nggak pole gitu, nggak pole. Norris kan yang pole, dan Verstappen bahkan keluar gitu dari Dari Q2. Q2 gitu. Walaupun memang keluarnya karena itu udah hoki ya, Lando ya. Udah hoki ya. Itu hoki, sumpah. Itu red flag hoki loh itu. Itu bikin Anda- Verstappen dari belakang, iya kan? cok. Ini Lando udah dikasih hoki Verstappen start 17 ya. Udah dikasih hoki apa lagi? Dikasih safety car, dikasih macam-macam. Masih aja Anda tidak bisa berhasil memenangkan. Anda udah pole ya. Mohon maaf nih. Gitu. Habis ngepit 3 safety car, ya elah. Ya kan? Gara-gara Jadi, Terus- Stroll lagi. Tapi ingat katanya, kan yang lain beruntung. Cua. iya. Kemarin tuh jelas banget ya Iya. Verstappen red flag-nya telat banget loh itu waktu gilirannya Verstappen. Iya, masalahnya udah berapa orang kan dibiarin lap time-nya Iya, Khalid betul. dulu gitu kan. Mm-mm. Soalnya di belakang Stroll juga nggak ada siapa-siapa juga gitu loh, nggak. Makanya nggak ada Verstappen kan yang langsung lagi. protes kan yang diwawancara. Iya. Begitu orang Iya. ditembok ya harusnya langsung red flag. Alonso langsung red flag anjir abis itu. Jadi ya it's okay. Max Verstappen sekarang udah menang. Jadi Ya, itu udah nggak oke. enggak maksudnya tetap bodoh. maksudnya kan si Lando kan bilang hoki katanya. Itu Gimana? udah dikasih hoki sama FIA itu. Udah dikasih hoki buat Masih Lando. Kalau aja. dibilang hoki ya, hoki Verstappen cuma sekali kemarin dibanding Lando yang berkali-kali di Brazil kemarin. Iya, tapi gak. Sekali Tapi tapi sekali langsung dimanfaatin semua dengan Enggak, bagus. masalahnya kalau kita Nah, bilang betul. hoki itu nggak bisa, Cok. Kalau misalnya lu misalnya kita bilang hoki, lu lihat Carlos Sainz deh, sama-sama start di belakang. Lihat tuh. Turu juga anjing.
Ya Oh kan? iya, apa hoki tanpa skill. Mau lu red flag lagi mimpin juga kalau tanpa skill mundur juga ujung-ujungnya. Iya. Kalau misalnya Betul. tanpa skill juga mundur, guys. Semua kemarin emang pas banget ya. Emang Norris sudah masuk, Piastri udah masuk, Leclerc bahkan masuk lebih awal. Yang mana anjir nih Leclerc kenapa masuk gitu kan. Itu tolol banget. Kemarin Ferrari gua nggak paham tuh. Itu Iya, itu ya. Ferrari nggak paham gua kenapa dimasukin di awal. Itu kalau misalnya kemarin Ferrari Leclerc nggak masuk, Kapan kita paham Ferrari ini? kemarin tuh Ferrari kalau misalnya nggak pit di awal itu di depannya Verstappen waktu red flag, guys. Tapi tetap salib juga pas balapan, yakin gue. Ya nggak apa-apa. Ya minimal bisa podium gitu. Mungkin. Oh, iya. Minimal gitu kan. Tapi enggak sih, kemarin Leclerc pace-nya kurang sih. Walaupun bisa nahan, somehow masih bisa nahan McLaren ya. Parkir Anehnya bis bisa dia nahan mungkin ya. McLaren. Iya. Parkir bis. Ya mungkin Leclerc bisa Saya- podium di depan Alpine, tapi nahannya kayak gitu, nahan-nahan gitu. Jadi yang depan Verstappen unggulnya 30 detik di depan gitu. Lebih jauh lagi kayak gitu. Verstappen nunggu itu. Yes. Dan kemarin Leclerc tuh poin bagusnya adalah ketika waktu restart red flag-nya di restart, dia ngedive 2 orang, ngedive Norris sama Russell. Iya. Langsung dive gitu. Jadi Kalau enggak nggak nyalip. nggak nyalip itu. Jadi udah di situ doang tuh. Emang harus ngedive. Udah. Verstappen soalnya nyalipnya juga dive doang bisanya gitu kan. Kecuali nyalip Betul. Lawson. Baru. Kecuali nyalip Lawson. Lawson disalipnya di sektor 2 ya, di tikungan Itu Iya, ya, satu tikungan lah. enak tuh. Tiga. Tikungan enak. Sisanya Verstappen semuanya nyalip turn 1. Dive. Piastri pun di dive. Gua nggak nyangka Piastri di dive dan diberikan sangat-sangat enak sama Piastri ya. Piastri kayak nggak ada intensi buat Iya. nahan sama sekali. Nggak ada intensi buat nahan. Amin. Kesel mungkin kayak ya elah nih orang gue belain begini udahlah mending lewat sekalian lah. Nih, lewat bos gitu. Monggo bos gitu. Anak Mark Webber kok. Anak Mark Webber. Mana mau sama Webber anakan sama kayak dia lagi jadi driver nomor 2. Jikit. Gitu. Jadi banyak lah kemarin, banyak hal yang sangat-sangat menarik guys ya. Mungkin kalau kita bahas semuanya bisa lama banget, tapi Wah, mostly kemarin yang kita soroti adalah gimana kok bisa Norris malah finish di belakangnya Leclerc. Ando Anjir. bonus. Itu Karena yang kedua, itu yang juga terakhir. nggak ngerti sih. Ngenes. Safety car atau red flag sih? Safety Apa, car kedua. red flag. Safety car ya kan? Rem kan yang Safety car. Habis itu ada safety car lagi yang Ya, safety car Yang kedua, yang safety car yang kedua Lando keluar tikungan 1. yang oh iya, yang dia bablas. sendiri itu. Pleset sendiri itu. Kayak 2 kali. Restart yang pertama di tikungan 4 dia Lando keluar. Restart yang kedua tikungan 1 keluar lagi emang. Nah, itu tuh yang kedua tuh. Aduh. Kenapa itu 2 kali Norris? restart 2 kali went off dia. Ya udah Yes. Leclerc nyalip parkir Iya. bisa aja parkir di Apex enggak bakal nyalip tuh Lando. Ya, sebetulnya. Ya, Jadi itulah kenapa ya pembalap itu harus ini guys, harus pengalamannya banyak guys ya. Kemarin nah tuh itu. 17-1 itu semuanya pengalaman dan sering-sering sim racing guys ya. Betul. Itu adalah kunci. Talent. Tiap lap Verstappen lainnya beda-beda semua. Ntar di tikungan ini dia ngambil kanan, lap berikutnya dia ngambil di kiri, lap berikutnya dia ngambil di tengah. Verstappen Dari kemarin tuh terbaik. nggak ada, Verstappen kemarin tuh nggak ada dia Dari bablas sama sekali, nggak ada ya. Nggak ada Nggak ya, ada. kalau seinget gue nggak ada ya. Nggak ada. Bagus Nggak ada. banget. Nggak kelihatan. Leclerc Dan ada. dive-nya tuh Lando Norris betul kemarin hujan-hujan ya. Ada aku lihat ada satu orang yang nge-point out Lando Norris hujan itu tetap nyari apex gitu di tikungan. Gila aja ya. Kayak gripnya tuh nggak cuma di apex loh kayak. Terutama di sektor 2 karena sektor 2 itu kan dari Daci dari Lago sampai sebelum Junsao itu tikungan terakhir itu kan tikungannya bisa dibilang slow corner sama medium speed corner gitu kan. Sementara kalau hujan gripnya itu berubah-berubah terus. Iya. Nggak selalu apex itu nggak selalu jadi tempat tercepat buat nyari grip dan yang mana tadi dibilang sama Mike gitu kan. Verstappen itu line-nya beda-beda terus. Kenapa? Karena ya dia tahu line di hujan selalu berubah-ubah. Selalu kayak apa namanya developing racing line-nya dan ya kalau dilihat dari Lando ya karena basically mungkin di Ya. Apex genangannya ngumpul di situ kali ya. Airnya ngumpul. Jadi Kebetulan ada di situ. apa namanya? Jadinya gripnya jadi nggak maksimal, teman-teman.
That's why sim di racing. pelan. Sim racing ya, Oh, sim racing. iya. Atau lagi tadi baru muncul di video, gue buka scroll TikTok apa YouTube tadi, muncul Verstappen pas masih kecil, zaman Jos Verstappen ngedidik Verstappen, gimana didiknya. Pas winter, Eropa kan winter hujan terus berarti ya. Dan Ya. track go-kart semuanya itu basah. Dikala semua orang kayak raya Natal atau enggak di rumah yang hangat lah, Verstappen selama tangan belum beku jalan, disuruh muter sama Jos. Iya. Abuse. Oh, gue lihat di Kalau YouTube itu. kalau tangan lu beku, pegang knalpot kata Jos Verstappen gitu nih. Anjir. Biar anget. Ya, Habis itu itu muter lagi, didikan. muter lagi. Didikan Hujan. Jos. Hujan winter. Itu child Sedih. abuse. Tolong Sedih. para pendengar yang mau punya anak jangan diikutin sekali lagi ini. Iya. Tapi hasilnya Verstappen. Tapi Bos. jadi, Pal. Tapi Itu jadi. jadi. Iya, gak semua. Maksudnya gak semua. Ya. 1% gitu, 1% dari 100 gitu. Satu banding 100. Verstappen. Untung Verstappen kenal Michael Schumacher gitu. Jadi kayak mentalnya itu udah ada, udah terbentuk gitu. Oh, ini Michael Schumacher teman bapak gua nih. Wah, menarik nih. Terus ibu gua pembalap juga. Kayak Iya. ada mentalnya itu. Kalau kalian ya warga lokal Indonesia gitu, nggak ada darah balapannya. Tolong lah, realistis. Susah Yalah. itu udah diserbu. Ya kan sama ini kan nggak berlaku untuk hanya pembalap, Pal. Misalnya dia apa ya? Pebulu tangkis handal gitu. Disuruh latihan. Dari kecil tangkis disuruh terus. hujan-hujan disuruh nyemes sampai tangan lu beku gitu kan. Ya itu koknya juga susah gitu. Angin apalagi ada anginnya gitu ya. Berat tuh. Jadi tapi nanti. Tapi jadi ya, tapi jadi Ya. sih. Gitu. Iya. Tapi gitu ya. Tarikannya 30 kan berat tuh. Keras banget tuh raket tuh anjing. Cetar. Udah ya, nanti dikedatengin Kak Seto, ini nggak boleh ya ini ya. Iya betul. Wah, Iya. di Verstappen kalau orang Indo, Verstappen sekarang udah dilindungi sama HAM ya. Betul. Tidak boleh ditiru ya untuk anak-anak ya di Indonesia gitu. Ya bayangin aja winter kan dingin ya, hujan. Anak-anak yang lain dimanja, dia disuruh balap yang sendirian di go-kart muter-muter di track. Bagus. Tapi Nggak jadi bisa, ya. sekarang tapi terbukti 17-1, Cok. Cuma Verstappen yang bisa anjir. Amazing drive ya. Gua yang oke lah, mungkin pace-nya normal ya. Maksudnya oke, tapi yang gua salut banget tuh ngedive-nya sih. Ngedive-nya tuh di turn 1 itu berani banget gitu dan nggak bablas itu loh guys. Enggak sama sekali. Yang lain tuh bablas di turn 1 tuh banyak loh. Even Norris bablas turn 1 gitu kan. Ini Ya itu kelihatan. Verstappen Parah nggak sih. ada bablas samsek guys. Jadi gokil. Ngedive tuh kan biasa kan dia dive, bahkan kemarin ngedive Norris aja bablas ngawur gitu kan. Oke, ini kucing gua datang guys. Ya, mulai. Maksudnya oke, kita nyetin kemarin tuh Verstappen kan gimana ya? Di mana orang-orang tuh untuk ngerem gak ngelok aja tuh susah banget. Verstappen ngelem Ngelem. ngeremnya Verstappen ngelem guys. bahkan beberapa meter lebih lambat daripada yang lain dan tanpa lock up, tanpa lebar. Sekalipun lebar pun lebar yang wajar, nggak lebar sampai quarter atau sampai pojok banget. Normal. No mistake. Ya, Iya, no Lewis mistake. aja ngakuin loh. Kayak Lewis pas interview, sumpah ini Verstappen keren banget sih. Bagi gue nih the best driver of di Brazil sih. Terus kata kalau sama driver lu yang 2021 kayaknya cakapan dia sih daripada yang gue 2021, katanya gitu aja. Iya, Lewis Hamilton Iya. ngakuin lebih bagusan Verstappen daripada Iya. dia waktu di 2021 ya. Dia Waktu Hamilton itu dia kering kan ya waktu 2021. kering sama Hmm. posisi Mom- start sprint posisi finish sprint masih jadi buat start minggunya. Jadi dia minggunya startnya Oh. kelima hitungannya. Bener. Masih Sama waktu itu digampar. mobil terbaik gitu kan. Iya, itu Iya. juga. Itu juga. Tambah. gitu. Ini kemarin Verstappen bukan mobil terbaik loh guys. Kita tahu Red Bull mobilnya itu bukan mobil terbaik kan selama ini gitu kan. Dan ya kemarin kalian hatersnya Verstappen harus ngakuin Verstappen tuh jago guys. Susah, panas. Demon Hill aja. Tapi ngakuin loh, Demon tapi Hill. sebagian sadar tau semenjak Lando ngomong yang talent sama luck itu, sebagian sadar tau, sebagian sadar kayak kok Lando begini sih langsung begitu. Iya. Sebagian sadar anjir, tapi keren.
Ya gue penasaran lah sama kalian-kalian yang fansnya Lando terutama, bagaimana tanggapan kalian Aduh, bahaya. tentang Bener, perkataan bener. Lando ya, yang bilang itu cuma hoki. Itu gue aja yang nggak ngefans Verstappen kayak anjir nih orang bete ngebetein banget. Ini orang Ngeselin banget semua. Gue bukan fans Verstappen kayak kalian tahu gue fans Ferrari, Leclerc. Gue ngelihat Verstappen dikatain Norris hoki doang tuh aja nggak terima, cok anjir nih Norris. Iya anjir. Iya kan? Kayak yakin Iya, nyetir sebagus ini dibilang hoki, cok. Iya, gila. Astagfirullah. Gitu, jadi ya beruntunglah kita ya bisa menyaksikan Verstappen guys ya, era kita nanti kan kita nggak tahu Verstappen ada di F1 sampai kapan karena dia bilangnya kan nggak mau lama-lama kan. Jadi ya hoki kita masih bisa merasakan eranya Verstappen guys. Gue nggak tahu Verstappen bakalan bisa 8 kali WDC atau enggak. Mungkin tahun depan udah bukan Verstappen lagi gitu WDC-nya. Siapa tahu ya. Tapi at least kita udah pernah merasakan lah Verstappen WDC yang kayak gini gitu kan. Nyetirnya dari awal roller coasternya Verstappen gitu. Kalau dulu Hamilton kan jurdunnya di akhir-akhir kan mobil terus kan gitu kan. Kalau ini ketika sekarang benar-benar berdarah-darah nih Verstappen mempertahankan WDC-nya nih. Gitu. Sama itulah apa ngebuktiin kayak dia mah pakai mobil ini juga bisa menang. Ya udah tuh makanya karena mobilnya kenceng coba lawan Verstappen mobil gitu tetap menang Verstappen. Iya, Verstappen. Bahkan kemarin di Brazil McLaren bawa upgrade kan? Bawa upgrade. Itu gue belum baca. Kayaknya iya, beberapa dikit. Kemarin ada yang ngomongnya ya gue nggak tahu. Coba correct me if I'm wrong guys. Setahu gue kemarin McLaren bawa upgrade. Bukan upgrade besar tapi bawa upgrade. Nggak tahu rear wing atau apanya gitu. Jadi bahkan kemarin upgrade yang banyak di mana tuh di Meksiko di mana di Meksiko apa di Cota ya yang banyak banget ya. Yang satu dokumen upgrade semua McLaren. Itu aja kalah gitu kan. Iya. Jadi kota. Ya, belum tentu mobil kalian kenceng itu bisa menang guys ya. Belum tentu. Bahkan mobil terkenceng aja nggak bisa mendominasi kayak Verstappen kan. Nggak bisa kayak dominasi terus gitu loh. Verstappen dikasih mobil kenceng, lihat tuh 20 detik tiap race guys finishnya. 20 detik tiap race. Jangan sekali doang finishnya. Norris aja baru 3 kali menang doang kan ini season ini. Dengan mobil tercepat. 3 kali menang lawan 3 kali guys. 3 kali menang malah Leclerc juga bisa. Gitu ya. Oke. Kita kesampingkan dulu soal Norris dan Verstappen karena kalian udah tahu lah ya mostly kayak gitu dan congratulations juga untuk Alpine. Mungkin Regi gimana Reg? Tanggapan lu soal Alpine yang tiba-tiba bisa double podium? Aduh, gua sakit. Aku sakit. Tapi kita harus realistis gitu ya bahwa itu yang terjadi gitu guys. Gua kira kayak Gasly Ocon nggak bakal bisa bicara. Mungkin lebih ke Gasly ya karena nggak terlalu lihat mentereng. Kayaknya bakal lebih bagus Gasly sih gitu. Tapi enggak gitu. Gua gak lihat itu ya waktu quali. Tapi Ocon mungkin bisa lah ya 5 besar. Ya udah 5 besar gitu, tapi ternyata lebih dari itu. Dan sementara gue bilang sakit karena ya sebagai yang baru hijrah gitu ya dari Alpine ke Aston jelek gitu ya di situ. Nah itu gue sakitnya di situ. Di luar nalar. Sekarang gimana? Mau balik lagi ke Alpine, Rek? Balik lagi ke Alpine. Ya. Alpine enggak. Alpine katanya dapat bonus $30 juta katanya. Iya. Bonus atau apa gitu. Jadi tim dengan poin terbanyak kemarin dia 36 33 poin. Iya. Ya iyalah. Itu Dari kan 9 sampai ke 6 peringkatnya loh, gila. 1 race doang, Cok. 33 kan? 33 poin kan? Iya, panen itu anjir. Naik peringkat 6 langsung gila. Aduh, siapa duit tahu. Itu duit. Aston. Kalau tidak hoki lagi ya. Balik Alpine gimana balik Alpine? Aston jelek Aston. Ya, masalahnya gini, mau Aston bagus pun kalau selama masih ada Lance Stroll di situ percuma. Iya. Percuma. Bakalan jadi Max Verstappen Perez jilid kedua nanti gitu. Iya, itu Aston juga peringkat 5 konstruktor juga itu Alonso semua itu poinnya itu. Iya, makanya. Iya. Ya, selagi masih ada Alonso gue masih di Aston sih. Cuman kan lihat nanti musim depan kan ada Jack Doohan tuh, gak tahu tuh apakah dia ngelawak atau enggak, mudah-mudahan aja sih enggak. Jadi ya selagi gak ada Ocon, oke lah boleh ke Alpine lagi ya sebagai tim kedua yang gua favoritin gitu ya. Atau ke Haas. Gak tertarik sih gua Haas. Kemarin gua ada nyorotin media bilang saking kerennya balapan Brazil kemarin,
orang yang rival jadi bestie. Esteban sama Iya, Gasly. Esteban. Terus iya, betul. Hamilton sama Kelihatan. Verstappen. Hamilton sama Verstappen gitu. Pada kan. muji semua loh anjir. Pada muji bersatu. semua. Semuanya bersatu. Iya, semuanya bersatu. Mm-mm. Cuma ada satu British orang nih. Demi Satu mengalahkan British. itu satu orang yang tengil itu satu babi. Tengil cupu. Nah, dia Minimal dulu- tengil jago. Aduh, udah panggil cupu. Gue paham sih, gue rasa Norris tuh nggak mau disalahin aja, makanya dia bilang hoki lah itu gitu. Gue lagi apes aja gitu. Dia waktu kan gue lihat briefnya McLaren kan, dia bilang ya sometimes itulah balapan, ada yang hoki, ada yang nggak hoki. Kita McLaren juga pernah sering dapat hoki kayak kemarin di Miami. Dia kasih contoh gitu ya, kali ini kita dapat apesnya. Oke siap, siap. Oke. Oke. Tadi di Cooling interview sebelumnya nggak ngomong gitu. Masalahnya gue tuh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau si Norris tuh bilang ada luck, it's okay. Cuma dia ada bilang, Betul emang. dia bilang itu Talent- yang no talent itu talent, enggak sih? no talent Enggak gitu sih, loh. itu No enggak need banget talent tuh parah banget anjir. Nah, Nggak itu perlu ada talenta. Cok. Kalau dia cuma di luck dong, oke lah, nggak apa-apa. Iya, gitu. bener. Ada kata-kata talentnya itu loh yang ngeselin anjir. Mau itu ke Verstappen, ke Gasly, semua balap nggak etis aja Iya. menurut nggak Iya. talent, nggak etis aja. Semua olahraga itu harus ada lucknya, wajib ada luck. Kalau mau juara ada luck gitu kan. Kayak kemarin ya LA Dodgers bisa juara World Series Wih. kan ada lucknya. Ini Gak usah jauh-jauh, Verstappen, Lewis Hamilton 2021 ya hoki. Iya kan, ada Hoki Aku safety car jago, gitu ya. safety car. Betul. Gitu. maksimalkan apa yang ada gitu loh. Sama hoki. Tapi kan kalau Verstappennya cupu, mana bisa dikasih safety car terus menang gitu? Nggak bisa kan? Belum tuh ngedev masuk itu. Iya. Sini lebar kan lurus Malah ngelok biasanya malah. nabrak pembalap lain. Kita jadi dengan balik penalti. bahas Norris sama Verstappen lagi guys ya. Emang, Oke. emang keselin Norris guys. Alvin. Emang keselin Norris. Iya. Soalnya Alvin. bukan sih. Alvin ya. Bahkan Stroll aja punya bakat guys. Bakat ngelawak cuy. Anjing. Gak. Maksudnya bener. Lastro punya bakat kok. Juara F tadi loh bro. Iya Gitu, sih, gitu ya. Mending Norris tuh Ya, latihan tapi lagi, kan be ya, humble, juara. stay humble aja. Lu kalah humble tuh orang masih respect Norris, bener dah. Iya. Iya kan? Mm-mm. At least kemarin tuh ngomong, wah emang Max kemarin keren banget, emang keren banget. Dah cukup sampai di situ. Lu off kamera lu mau maki-maki nggak apa-apa gitu. At least di depan Iya. kamera lu pencitraan dulu kayak gitu. Iya dikit gitu loh. Gak usah dikit gitu. julid banget. Masih Gitu bahas amat sih, Norris kita guys. Susah. Gimik tuh gitu-gitu amat sih Norris. Enggak, gimana Susah. omongan talent itu nyebelin banget cowok. Susah. Nyebelin banget anjir. Harusnya ada Podcast hari kaca ini di situ. podcast maki-maki Norris guys ya. Yoi, podcast ngerosting bikin Oren. Norris. Gila, Norris dari orang yang dicintai sampai orang yang paling dibenci di grid sekarang guys ya. Sumpah. Di Orang-orang Brazil dibenci, only ya. orang-orang dibenci karena menang ini. Iya anjir. Bahkan Max Verstappen menang aja kemarin banyak yang dukung loh. Iya. Banyak yang Kemarin bilang, banyak yang cinta aja kayak, "Wih, akhirnya Max menang." Mulutmu harimaumu Norris ya. Iya, Capek itu ya. mulutmu maumu kata dia gitu. Menanti Wilhelmus ya. Coba kalian bayangin ya 2023 kemarin gitu kan, kayak dengerin Wilhelmus kayak capek banget. Sekarang dengerin Wilhelmus kayak yes. Bergairah, boleh bergairah lagi ya. Biar nggak lihat Norris P1 gitu loh. Gila banget, kayak kita semua berharap, kita at some point kemarin kayak oke, yang menang Ocon aja nggak apa-apa, yang menang Ocon aja nggak apa-apa gitu. bahkan Buat menghindari Norris sih. bahkan guys ya, kemarin tuh kalau misalnya Norris finish P2 pun itu masih cupu anjir. Kalau Verstappen Iya. P1. Iya kan Iya. cupu anjir. Tetap Iya anjir. Ini nggak P2 guys. P6 anjir. 6 ya. di belakang Ferrari, guys, di belakang Guys, Alpine. start P1 guys. Start P1 guys. Leclerc aja dulu yang predikat pole doang menang kagak, itu paling finishnya jadi P4 sama Masih P3. podium, masih podium. Masih podium. 5 besar lah gitu ya. Ini P6 Ini Cok. P6 ini. Norris, anjir. Belakang Alpine Dengan lagi, mobil hina. terhebat guys ya. Leclerc dulu pole doang menang kagak, mobil bukan mobil terhebat guys ya. Iya. Aduh kayak Iya kan? hina gak sih anjir belakang Alpine. Norris Kayak- lagi, kayak- Norris lagi guys, kita bahas Norris lagi guys. Alpine awal musim ampas tuh Alpine tuh ya. Aduh, kok tuh bisa Oke oke. gitu kalah. Congratulations untuk Alpine ya. Gue udah nggak usah dipuji karena emang layak, emang bagus kemarin Emang Ocon.
Leclerc aja nggak bisa nembus-nembus, jadi gue nggak paham. Memang bagus kemarin Ocon ya. Berhasil memanfaatkan sih. Gasly ya bisa dibilang memang bener hoki ya, karena dia dapat safety betul. car, dapat ini. Iya. Tapi skill dia juga untuk bisa bertahan di P3 gitu kan. Yang belakang Nah, nggak di bisa depannya nyalip, gitu. konsisten, nggak Konsisten. bisa kesalip, nggak kejar dia. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada talent kayak kata Norris, ya itu turun tuh Gasly tuh. P4. Betul. Ini naik loh. Ini Wah, aman ini gitu di Norris. depan. Jadi Naik-naik. ya mantap Alpine. No, Lalu Gasly no. anjir. Oh. Ya, aman. Oke, yang Nggak dollar tadi kuning. tuh gue mau bahas tuh Yuki guys, Yuki sama Lawson ya. Yuki sama Lawson menurut gue pembalap yang Yuki gini, Lawson itu kerennya adalah dia udah bisa hampir mengimbangi Yuki bisa dibilang dalam hanya beberapa balapan. Jadi Yuki harus secepatnya improve ya. Yuki improvementnya bagus ya kalau kita lihat dari awal dia join ke Racing Bull ya sampai sekarang improvement sih. Dan dia udah bisa kenceng, bahkan kemarin di quali juga dia P3 gitu kan. Membuktikan bahwa emang bagus. Tapi kalau kita bandingkan, kalau bandingkan driver kan bandinginnya sama teammate-nya ya, yaitu Lawson sekarang. Lawsonnya nggak jauh juga. Waktu di quali Lawsonnya P5 kan. P5. Jadi bisa dibilang performanya Lawson masih bisa ngimbangin Yuki, yang mana Yuki udah tahun keberapa nih di Racing Bull, sementara Lawson hanya beberapa race gitu kan. Jadi Yuki harus step up, kalau enggak pasti akan ke salib sama Lawson gitu, karena Lawson juga orangnya kan fearless banget, semua dihajar sama dia, bodo amat mau itu Alonso mau itu kemarin Lu bayangin duelnya. senior 2 Gila. kali juara dunia ditampar dari luar. Bodo amat. Sikat, Dia kalaupun dia mau salah nggak apa-apa, namanya juga rookie gitu kan. Maksudnya dia nggak takut gitu loh untuk ngelakuin kesalahan gitu. Itu yang gue suka dari Lawson guys. Dan dia tengil oke nih. Ini tengil oke. Dan dia bilang kan, dan dia di track bilang, gue balapan juga bukan balapan mau ngasih-ngasih. Kalau misalnya, dan gue juga nggak cari musuh juga gitu. Jadi ya gue balapan ya normal gitu. Gue balap biasa. Siapapun yang mau nyalip gue ya harus fight gitu, nggak gratis gitu. Kecuali Verstappen kemarin guys. Ya. Ini marah-marah. Suka tuh gue Lawson. Tuh Lawson bagus guys so far ya. Jadi semoga Lawson bisa. Ya gue sih berharap Yuki duluan yang akan naik ke Red Bull. Ya menurut kalian gimana? Yuki. Gue suka kalau Yuki dikasih kesempatan kan udah di apa ya? Waktu nanti di Abu Dhabi juga bakal dikasih kesempatan kan? Siapa tahu Itu pun di push Honda. Iya, tapi Well, kesempatannya lumayan tuh. Kapan lagi gitu kan? Siapa tahu gitu ya. Kalau misalkan Perez plot twistnya gak ini ya, plot twistnya 2025 gak ada gitu ya, Yuki naik gitu ya. Masih Nah, itu ada. bagus. Iya, meskipun ya ini mah siapa tahu, cuman ya kita lihat ntar lah gitu kan. Kesempatannya itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya sama Yuki Tsunoda, jangan sampai gagal dimaksimalkan sama Yuki gitu kan. Siapa tahu gitu kan bisa Masih ada swap sauber driver. kayak Perez. Bisa Perez lah. sih harusnya tahun ini terakhir sih. Either lanjut besok atau enggak, tapi yang jelas tahun ini terakhir. Kalau masih ada yang mau ngelanjutin Perez sih, gue nggak tahu otaknya di mana ya itu. Sayang, maksudnya bukan menghina Perez, tapi lebih ke arah lu sayang poin konstruktor lu gitu. Sekarang Red Bull lihat tuh konstruktornya jadi tercecer kan, padahal Verstappen udah di atas gitu. Jadi sayang aja, gitu kan. Gue yakin kalau itu ada Perez tuh Lawson atau Yuki, mungkin sekarang bisa fight 3 gitu. Bisa fight championship konstruktornya, bisa Red Bull bisa ikutan gitu kan. Bisa Kalau ikutan. sekarang masih bisa ikutan Red Bull, tapi yang Berat lihat lah. Perez kan Verstappen berat doang. gitu. Verstappen doang Pereznya gitu loh. gimana? Jadi sayang sekali. Susah. Susah banget betul. Jadi ya, Yuki Lawson kita akan lihat ke depannya apakah siapa duluan yang akan dinaikin di Red Bull. Normalnya sih harusnya Yuki karena dia yang paling senior. Mungkin akan kalau menurut gua akan diperlakukan seperti Albon Gasly. Kalau Yukinya jelek langsung di switch ke Nah gitu. balik ke bawah ya kan, balik ke bawah lagi. So let's see. Ya, just give it a shot lah, kayak nggak Iya. pernah kan soalnya kan. Betul. Kemarin Yuki marah-marah tuh gara-gara apa ya? Gara-gara dia dimasukin pit stop atau apa ya yang dia Iya. protes tuh. Dia dimasukin pit stop sama itu siapa namanya?
unlucky aja kayak aja gue udah ketiga lah, ini ban enak banget itu. Ban itu udah yang pasti ganti ban wet tuh udah situasi ban wet itu, yang intermediate pada tercecer. Sayangnya safety car. Yuki ya. Mungkin Yuki kalau misalnya nanti dapat kesempatan ke Red Bull, mungkin ya sikapnya lah harus sedikit dirubah ya. Kecuali dia boleh kayak gitu kalau dia kenceng ke Verstappen boleh lah. Nah, Iya. Tapi kalau belum Namain sekenceng Verstappen, Verstappen, Jangan jangan dulu. kayak gitu ya kan. Tahan dulu, lebih dipendam. dulu. Soalnya lawannya tuh Verstappen anjir. Kayak please lah. Karena Kenapa nggak bisa gitu ya? menurut gue di dunia kerja tuh sikap perlu gak sih guys? Sikap Iya perlu. lah, jelas. semua pekerjaan lah, nggak balap Betul. doang. Betul. Gitu. Lu tengil boleh tapi jago pun ya jangan over lah. iya, Verstappen aja kayaknya gak separah Yuki deh. Marah-marahnya Verstappen kan ada juga kan waktu sama GP waktu di Hungari itu atau di mana itu. Marah-marah juga Verstappen, cuma kan ya emang mobilnya jelek dan dia ngebuktiin dia bisa finish di depannya Ceko juga masih gitu. Jadi masih kenceng juga kan. Marah-marahnya gak kayak Yuki. Yuki kan marah-marahnya gila ya. Betul, ya. Kita udah tahu Ya, dari dulu. kayak kalau Yuki marah-marahnya lebih kayak itu sih, karena kan Inggris kan not his first language kan, jadi kayak pemilihan kata-katanya kadang-kadang itu aja yang kasar aja. Kasar aja ya benar. Kasar pemilihan katanya. Yes, betul. Jadi ya mari kita lihat ke depannya Yuki. Gue berharap sih besok langsung Las Vegas langsung Yuki sih. Ya kan langsung Yuki. Terus masalahnya kalau misalnya pun langsung Yuki, Racing Bull-nya siapa nyetir ya? Ya mungkin akademi mungkin. F2 siapa Rek? Red Bull Academy Rek? Yang udah Banyak. punya license. Isak Hajar paling. Iya, Isak. Tapi license-nya ada sih? Ada sih Nah harusnya. itu dia, ya, Adalah kalau udah punya harusnya. license F1 harusnya di F2 udah pernah menang 3 kali sih udah punya license ya harusnya. Ada lah. Atau Bisa langsung hajar, Bortoleto katanya udah sign sama Sauber ya guys. Jadi rumornya Iya, sangat iya. kuat sekali Rumor. Bortoleto. Awalnya McLaren nggak ngasih, tapi nggak tahu katanya akhirnya dikasih. Jadi Bortoleto itu adalah driver akademinya McLaren dan nggak tahu kenapa Binotto sange banget sama dia gitu kan. Terus Ya, Kenapa Kenapa Bahasa gak Indonesia itu ya? bukan first language Mike ya, saya emang Ya, pemilihan gua- kata. Bahasa Indonesia bukan Mike soalnya. Nah Yuki begini nih. Ini Yuki ya. Iya kan? Contoh Itu Binotto bener-bener nafsu banget lah. Ya nafsu sama sange bedanya apa? Sama kan? Beda. Beda ya? Nafsu tuh bisa keinginan makan, Oh nafsu iya. mau Ya ambil sorry. barang. Bukan bahasa Indonesia bukan first language gua, sorry guys. Gua Surabaya jadi gua Wis. bahasa Jawa biasanya, Jawa. Bahasa Jawa. Jawa guys ya. Sorry, Mike tuh sorry. bule guys, asal kalian tahu. Bule Jawa. Oh, ODGJ, orang dengan genetik Jawa. Genetik Jawa. Boleh. Kalau Verstappen kemarin ODGJ, orang dengan genetik juara. Juara, ayo. Iya. Itu bahaya banget, gue gak bisa mengeluarkan ya. Medisnya. Susah. Oke, jadi tadi gua ngomong apa dah? Sampai lupa, Cok. Yuki. Bortoleto, iya. Oh, Bortoleto, Bortoleto. Yuki. Bortoleto guys ya. Ya mungkin Bortoleto akhirnya mungkin dipinjemin ke Vicar tapi agak ribet juga ya. Iya ya. Ribet Kalau sih. kita mau mendepak Perez sekarang, ribet di Vicarnya nggak sih? Vicarnya ganti siapa yang nyetir Vicarnya, Cok? Atau pinjem Ya. Berman pinjem dong gitu. Super Begitu. tembak anjir. Berman tuh hoki banget loh. Seru Dia juga tuh ya. tahun ini banyak nyetir F1 guys ya. Reserve yang paling hoki. Iya. Berasa udah debut tahun ini anjir berapa kali dia udah Iya. poin mulu lagi. Udah poin mulu ya kan. Masalahnya dia nggak nyetir Haas doang, Ferrari dia udah ngerasain gitu. Dan poin gitu. Jadi Nyetir perform. tahu dua tim, satu papan atas, satu papan bawah di Iya. musim ini. Jajal nih. Merasakan. Iya, Ya, itu faktor luck tuh. Faktor luck. skillnya. Itu hoki tuh. Nah, itu luck tuh. Hoki gitu. Tapi skillnya ada juga gitu kan. Skillnya Ada juga waktu di Ferrari kan poin. Iya. Kalau skill yang ada nggak jalan. Ya, pakai terakhir. Haas juga poin Betul. dia kemarin, aman aja. Iya kayak As. Haas poin ya. Sayangnya Ya, kemarin ada. waktu ya at least dia waktu jadi reserve driver dia udah ngerasain reserve di Ferrari, udah ngerasain reserve di Haas normal, udah ngerasain reserve di cuaca ekstrim guys ya. Jadi Nah itu kelihatan. udah semuanya Teruji. gitu. Teruji. Dan kemarin emang dia nge-push banget ya, kelihatan pas nyalip Sainz dari luar tuh. Dia melintir gitu kan. Jadi Ya masih harus belajar lah. masih harus belajar. Masih maksudnya dia Melatih, udah at least dia udah dapat pengalamannya sebelum dia debut gitu Betul. kan. Aman gitu.
Belum dia debut. Betul. Jadi next time tahun depan kalau misalnya ada cuaca ekstrim lagi dia udah tahu jangan nyalip dari luar gitu. Gua bukan Verstappen guys itu. Ingat. Ya, sadar diri, the real sadar diri. Iya, terus Bahkan karena yang lu- bagus. Semuanya tuh muji Verstappen, bahkan Hülkenberg di wawancara Hülkenberg bilang semuanya itu pasti ngelakukan mistakes di balapan kemarin kecuali lu Verstappen. Bahkan Hülkenberg bilang gitu ya. Cuma Verstappen doang yang bisa. Verstappen mah bestie aja. Iya. Hülkenberg sama Verstappen guys. Hülkenberg tiba-tiba muji Verstappen guys. Iya. Dia bilang kayak gitu si Hülkenberg. Jadi ya GG kemarin balapannya mungkin itu aja. Mungkin kita belum bisa bahas. Mungkin banyak yang belum kita bahas, banyak yang miss juga. Tapi udah sejam karena ini balapannya mostly kita hari ini ngehujat Norris guys ya podcastnya. Betul. Kayaknya Karena menarik emang ya. Jadi, emang layak dihujat sepertinya Title. tuh Norris tuh. iya, harus Biar dia naik sadar, naik. biar dia sadar dia harus Betul, humble guys gitu. ya. Gua kepengen Fansnya dia juga tuh sadar humble. loh ya. Fansnya tolong juga fansnya tolong ya. Fans ya. Betul, harus. Excuse-nya banyak, males. Wah, Excuse-nya susah nggak ini. masuk akal lagi. Excuse-nya nggak masuk akal lagi. Coba fans berat Norris Tolong komen yang mau dulu. ngebelain Norris komen. Gue pengen tahu belainnya Rame-rame apa. kuy. Soalnya mostly gue Rame. ngelihatnya komen di sosmed tuh bule mostly. Gue belum lihat fans orang Indonesia sih. Jadi Gua juga, kayak gitu Bang. Di Twitter yang Indo tuh rame. Gue nggak Ya. main Twitter soalnya. Jadi Enggak, coba. X malas orang isinya orang sinting semua malas gue. Guys, Woi. coba kalian Orang fans X yang berat bisa Norris dibahas. belain Norris di Kayak. kolom komentar. Nanti biar dicibir sama orang-orang lain. Gue mau ikut baca dulu ah. Ikut baca dulu ah. Gue yakin bakalan dicibir sama penonton-penonton Turning Point yang lain anjir. Iya. Sekalian nunggu fansnya Ocon lah gue. Sekalian nunggu fansnya Ocon mana nih ya. Sekalian. Sayang banget. Di Cibir Pes Ocon ya. Wah, satu lagi kita belum bahas. Apa tuh? Sauber finish 15 besar. Yeay. Ya dari 15 pembalap gue pukul juga nih. Ya, anjing. Ya. Dan masih nol. Masih Tapi nol. kan yang penting 15 besar, guys. Ya, Ya betul, iya tapi- sih. Ya oke, Jadi berarti gimana? itu guys, itu Sauber finish 15 tuh bukan hoki guys ya. Tapi bener, luck, talent. talent. Gimana Survive, caranya dia survive, nggak melintir. Iya talent anjir. Sainz nabrak, kolabnya tuh nabrak ya nggak? Sainz aja nabrak loh. Guan Yuzo nggak nabrak cok. Guan Yuzo lebih better dari Carlos Sainz anjir. Yoi, Betul. fact. Fact. Fansnya Norris gua lagi gitu ya. Seru banget gue gini sumpah, gue gini seru banget asli. Gua lagi. Oke guys, ya Turning Acak Point ntar ya. podcast ngobrol tanpa isi guys ya. Jadi kalau kalian Betul. kalau Betul. kalau Tanpa kalian isi, mau guys. cari materi kuliah mungkin di podcast satunya itu lebih berbobot Nah, emang. iya. Tapi di sini emang kita ngobrolin nyibir-nyibir driver doang guys ya di sini guys. ya. Digoreng di sini, digoreng. ya. Gosip Nanti ini. chef semua jadi guys. Gosip anjir. Karena di channel ini kalau bahas soal technical udah ada video technicalnya gitu. Iya. Wah, Betul, iya betul channel ini. Di sini bagian troll-trollnya guys. Di Iya. sini kita bagian ngobrol-ngobrol nggak jelas doang gitu guys. Jadi Eh, silakan buat kalian yang mau ikut nongkrong, ikut ngobrol tongkrongan, nah komen ya. Komen. Menurut kalian apa dari hasil balapan kemarin dan mungkin dari weekend kemarin karena kita lagi libur 2 minggu lagi guys ya. Setelah 3 libur 2 minggu, 2 minggu. Ya minggu 3 ketiga baru minggu. balapan. 10, 17, 2. Abis itu kita triple header lagi. Ya, jadi 2 minggu Oh, iya, kosong, minggu ketiganya langsung triple header sampai kelar ya, sampai Abu Dhabi ya. Jadi- tamat. Anjay. Tamat tuh F1 ya. Abu Dhabi. Iya. Masih zaman ya. Kayak Masih. penonton nggak tahu deh itu Dep. Oke. Ngomong tua banget anjir kita. tahu ya, tahu ya. Siapa Masih tahu. baru lah. Siapa tahu ya. Oke, itu aja guys hari ini dari kami. Mungkin kalau ada yang terlewat, mohon maaf sekali. Kita nggak bisa bahas semuanya karena akan panjang banget. Tadi mostly 1 jam kita olok-olok Norris dong guys ya. Digoreng sampai mateng. Di sini. Digoreng dadakan ya. Tapi nggak Betul. dijual ya. Nggak dijual 5.000-an ya. Oke. Itu aja guys. 5 Terima ribuan kasih. dah. 500-an. Baru connect anjir gue. Ya benar. Gak apa-apa lah. Lanjut. Gak apa-apa. Oke, semoga udah tersampaikan. Kayaknya most of the fans itu harusnya kita mewakili Iya. fans untuk mengolok-olok Norris ya. Kayaknya orang-orang dukung kita sih, nggak mungkin ada yang hujat kita sih. Ya.
Ya ada yang ngehujat kita Wah, ada. Pasti dia Paling fans dikit. Norris, Ada. fans Norris. Saya tidak yakin ya, Fans tapi Norris. kayaknya ada. Ntar lihat aja. Ini podcast garing banget nih. Gitu. Ntar lihat aja. Iya betul, garing. betul. Emang gue kerupuk cuan. Gerubuk. Cuak. Udah biarin. Wah, ya. ada yang kena lagi nih tadi Mike Bat lu bilang ya. Yang penting Digoreng kita sama. udah mewakilkan kalian mostly. Semoga kalau kalian fans F1, gue yakin kalian terwakili dengan podcast ini guys ya. Iya. Gue yakin banget. Betul. Sangat yakin gua. Pasti. Kita santai karena nggak semua fans F1 tuh mencari technical. Ya ini Yoi. podcast ini masuk Yep. guys ya. Ah. Semoga dengan podcast ini kita bisa menjangkau penonton-penonton baru. Nanti kalau lebih technical, kalian nonton video yang F1 Speed yang lainnya yang bahas-bahas Iya. teknis. Betul. Gitu, kan. Nah, Gitu guys. Pantengin. Di sini kita bacot-bacot aja, ngobrol tongkrongan gitu guys ya. Tongkong ya. Kita nemenin kalian yang nyetir. Soalnya marah ada yang komen. Turning point seringan gue denger pas nyetir, pas sambil di kantor Pas kerja. iya, wih. pas lagi kerja, Gokil. pas makan gitu. Enak dengerin kita nongkrong gitu kan. Iya. Kalau kita terlalu serius kita bahas tentang teknis ya. Kita mostly kadang-kadang ada teknis-teknisnya sih. Kayak kemarin, Regulasi. Gitu. Cuma kemarin tuh ada satu driver yang ngebikin Nah, podcast ini jadi kena lagi. Udah guys. gak kelar guys. Sumpah padahal gue tuh dari tadi podcast tuh kayak kepikiran kita akan bahas teknis pengereman Max Verstappen ya kan. Trail breaking gitu kan. Berapa persen ngeremnya, yo. Ya, pressure. yang Speednya awal. berapa? Bagus ya. Guys, kita tuh bukan tolol ya. Kita tuh capable guys untuk bahas teknis. Gue yakin kita tuh capable. Kita ngerti. Trail breaking, pressure kita ngerti guys. Cuma kayaknya nggak penting guys bahas itu karena lebih seru kita ngegoreng, Menggoreng-goreng. goreng-goreng aja. gitu kan. Bandit guys. Gitu. Iya. Oke lah guys, sekali lagi sorry banget kalau masih belum banyak yang terbahas. Mungkin tulis di kolom komentar aja. Dan mungkin kalau misalnya ada berita-berita yang hangat, nanti kita akan podcast lagi minggu depan karena masih libur juga kan. Ya, jadi kita lihat aja apakah akan ada hal-hal yang bisa kita bahas lagi nanti menjelang 3 balapan terakhir Las Vegas. Kenapa lebaran, Cok? Apa sih? Lu lebaran pulang gak, Pal? Jadi bahas Nopal ya sekarang. Di belakang. Gak jelas podcast. Anjir. Gak jelas. Podcast tidak jelas, guys ya. Karena kemarin ada yang tidak jelas. Ada yang pole, tapi tidak finish di P1. Ada yang bintir sebelum balapan mulai. Emang turning point itu T-nya tidak jelas, guys. Turning point T-nya tidak jelas, guys ya. Iya kan? Gitu, guys. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga bisa menemani kerja kalian, bisa menemani makan kalian. Jangan sampai keselak. Ya kan? Monkey kalian. Iya. Bisa menemani nongkrong kalian, ya kan? Bisa menemani tidur kalian. Siapa tahu ada yang nonton kita sambil ngantuk nih dengerin suara Nopal Iya, nih. betul. Iya, Gitu. betul. Membantu, berarti membantu. Pembahasannya ngantukin. Jujur ya, banyak yang tanya gua, Bang, kapan podcast bahas Norris? Banyak. Gitu. Jadi harusnya ini mewakilkan guys ya. Ini mewakili guys. Balap tepu. Balap Betul, benar nih. Khusus. Oke. Tuh, yang berarti langsung tercawa. Ini udah kalau di anime itu udah karakter development guys ya. Dari yang dicintai jadi dibenci guys. Nanti akan menjadi judul podcast ini guys ya. Awalnya dicintai sekarang dibenci. Ntar gua kasih itu judul. Waduh. Wah, iya. Oke, thank you so much. Yang udah nonton jangan lupa untuk like, Belum komen, beres closing. subscribe. Ya, sorry banget kalau misalnya mungkin ada beberapa yang kurang banyak Udah ngomongnya. 4 kali loh ini bolak-balik di sini ya. Ya, gue harus disclaimer terus. Bener-bener sih. Nggak tadi. Nah, nanti ujungnya ke Norris lagi. Nanti baliknya ke Norris lagi. Ya, terima kasih. Goreng, ya. Terus terima kasih lagi, disclaimer lagi. Gitu ya. Gue harus disclaimer kadang-kadang Regi nggak ngobrol-ngobrol disclaimer lah, gue harus disclaimer dulu gitu. Karena Regi itu tinggalnya di sebelahnya itu ada rumah sakit guys, jadi dia nggak boleh. Tuh, itu dia pakai baju dokter tuh bukan cuma atribut, emang dia lagi di rumah sakit guys gitu. Abis ini gua ngebungkus lagi tuh di sebelah tuh gitu. Bungkus tuh bungkus apa? Nah itu kalian tahu lah ya itu. Nggak perlu. Kalian tahu perlu gitu. dibahas.
Iya. Kebungkus Norris gitu guys. Bungkus Waduh, Norris. udah. Nah, nyambung lagi nggak kelar aja. Gak kelar. Udah lo closing lah. Males gue closing. Ya, jadi Gantian deh. Thanks for watching Gantian. dan subscribe dan see you di next podcast. Bye bye.